saya channel. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum ya. Klik pula tombol like dan share agar video seputar pendidikan ini bisa dinikmati dan bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video yang terbaru dari kita. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anak kelas 6. Kita akan belajar kembali, tapi sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Baik, untuk anak-anak atau siswa kelas 6 pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana di minggu kemarin kita belajar Quran hadis. Untuk minggu yang sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sudah punya bukunya semua? Ya, kalau masih ada yang belum punya, silahkan simak materi atau video kali ini dengan baik-baik ya. Pertama kita akan mengenal tentang apa itu yang namanya Khulafaur Rasyidin. Sejarah kebudayaan Islam kelas 5 yang lalu kita sudah mempelajari dan mengetahui tentang bagaimana cara Rasulullah menyebarkan agama Islam sampai beliau wafat pada usia 63. Dan untuk kelas 6 ini kita melanjutkan pelajaran di kelas 5. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian penyebaran Islam di seluruh dunia ini dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin atau para sahabat-sahabat. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafa yang artinya beberapa pengganti, dan ar-rasyidun artinya beberapa orang yang bijaksana. Jadi Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidun sama saja, ini terdiri dari dua kata, al-khulafa dan ar-rasyidun. Al-khulafa artinya beberapa pengganti dan ar-rasyidun artinya beberapa orang yang bijaksana. Kalau kita gabungkan atau secara istilah, apa sih Khulafaur Rasyidun itu atau Khulafaur Rasyidun itu? Sedangkan menurut istilah adalah 4 orang khalifah atau pemimpin agama Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah meneruskan perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam setelah Nabi Muhammad meninggal dunia atau wafat. Jadi Khulafaur Rasyidin ini bukan nabi, karena sudah kita ketahui bersama bahwasanya nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin ini adalah meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. 4 orang tersebut merupakan sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi dan paling dikenal dalam membela ajaran Islam. Ini adalah Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini di dalam pengertiannya kita sudah tahu ada 4 sahabat Nabi paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran Islam, di mana keempat sahabat Nabi ini menjadi pemimpin sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad setelah beliau meninggal dunia. Selanjutnya,
Kedudukan Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, umat muslim dari kaum Ansor tahu kaum Ansor? Ya, kaum Ansor adalah kaum atau masyarakat yang menetap di Madinah. Dan kaum Muhajirin, tahu kaum Muhajirin, masih ingat? Ya, kaum Muhajirin adalah sahabat Nabi atau kaum yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Harus diingat-ingat, ada kaum Ansor dan ada kaum Muhajirin. Kalau kaum Muhajirin adalah orang yang berhijrah atau sahabat sahabat Nabi yang berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah sahabat Nabi yang menolong kaum Muhajirin atau masyarakat Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Kembali ke pelajarannya. Setelah Rasulullah wafat, umat muslim dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini bermusyawarah tentang pengganti kedudukan Rasulullah. Mereka bermusyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Apa yang mereka dapat setelah musyawarah? Setelah bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat atau mufakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Siapa yang masih ingat Abu Bakar As-Siddiq? Ya, Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang menemani Nabi ketika berhijrah ke Madinah. Ini merupakan sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu alasan mengapa orang Ansor dan orang Muhajirin ini memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah atau seorang pemimpin, karena yang pertama tadi sudah saya sebutkan merupakan salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq ini juga pernah menggantikan Nabi sebagai imam sholat ketika Nabi Muhammad sedang sakit. Ini salah satu sahabat Nabi yang diangkat sebagai khalifah yang pertama. Seorang khalifah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Ini kita akan pelajari kedudukan seorang khalifah. Kenapa? Karena apa kok sangat penting sekali? Ini salah satu kedudukannya. Yang pertama, seorang khalifah ini sebagai pemimpin umat Islam. Memimpin umat Islam, bagaimana berkembangnya umat Islam, kemudian bagaimana cara menyebarkan agama Islam. Nah, ini seorang khalifah mempunyai kedudukan seperti itu. Yang kedua adalah seorang khalifah sebagai penerus perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam tidak hanya di negara Arab tapi di seluruh dunia. Ini salah satu kedudukan dari seorang khalifah. Yang ketiga adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau di Indonesia bisa dikatakan sebagai presiden. Khalifah ini tidak hanya pemimpin umat Islam, tidak hanya penerus perjuangan Rasulullah, bahkan seorang khalifah ini bisa dikatakan sebagai presiden suatu negara. Jadi banyak sekali kedudukan dari seorang khalifah. Nah, setelah memiliki kedudukan seperti itu, apa saja sih tugas-tugas dari seorang khalifah atau Khulafaur Rasyidin? Setelah Rasulullah wafat, banyak umat Islam, terutama orang-orang yang imannya lemah, ini keluar dari Islam atau bisa dikatakan dengan murtad. Dan banyak sekali orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah nabi. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi, Sulaihah ibnu Khuwailid. Ketika Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal di usia 63 tahun, banyak orang-orang yang imannya ini lemah, orang-orang Islam atau sahabat Nabi yang imannya ini lemah, keluar dari Islam atau murtad. Bahkan
banyak juga orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang nabi. Bisa dikatakan dengan nabi palsu. Karena apa dikatakan nabi palsu? Karena sudah tidak ada nabi lagi selain atau setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Siapa saja orang yang mengaku sebagai nabi itu? Musailamah al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi, Sulaihah ibnu Khuwailid. Nah, itu merupakan orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bisa dikatakan dengan nabi palsu. Dengan fakta demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas terpenting Khulafaur Rasyidin adalah yang pertama, melanjutkan dakwah dan risalah Nabi Muhammad sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, atau bisa dikatakan dengan hadis. Ini salah satu yang terpenting untuk tugas dari Khulafaur Rasyidin yang seperti saya katakan tadi, melanjutkan dakwah atau risalah Nabi Muhammad sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, atau bisa dikatakan melanjutkan dakwah Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua adalah memerangi orang-orang yang merusak agama Islam. Banyak sekali orang yang merusak agama Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, ini tugas dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama tadi, memerangi orang-orang yang murtad, atau menyuruh orang-orang yang murtad untuk masuk Islam kembali. Yang kedua tadi, banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Padahal zakat termasuk salah satu rukun Islam yang harus kita laksanakan. Atau orang-orang yang merusak agama Islam, orang-orang yang tadi mengaku sebagai seorang nabi. Ini harus diperangi. Karena apa? Karena di dalam Islam ini tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kemudian apalagi tugas dari Khulafaur Rasyidin, memerintah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, atau yang bisa saya katakan tadi adalah seorang presiden, mengelola suatu negara, mengelola suatu pemerintahan. Itu merupakan tugas-tugas dari Khulafaur Rasyidin. Ada satu lagi, menyiarkan agama Islam ke negeri-negeri lain untuk memperluas wilayah Islam. Jadi itu merupakan tugas terpenting yang dilaksanakan oleh seorang khalifah, seorang pemimpin, yang di sini dikatakan Khulafaur Rasyidin. Kita akan mengenalkan nama-nama Khulafaur Rasyidin. Tadi sudah saya sebutkan ada berapa Khulafaur Rasyidin. Di definisi sudah ada, yaitu 4 orang sahabat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 29 tahun, yaitu dari tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi sampai tahun sampai tahun 40 Hijriah 661 Masehi. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang sahabat Rasulullah yang seperti saya katakan tadi. Siapa saja? Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau diangkat sebagai khalifah selama 2 tahun pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau tahun 632 sampai 634 Masehi. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat Nabi juga. Beliau diangkat sebagai khalifah selama 10 tahun. Yaitu pada tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga sebagai sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi, atau bisa dikatakan seorang menantu dari Nabi Muhammad. Beliau diangkat sebagai khalifah selama 12 tahun. Ini yang paling lama sebagai khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah atau pada tahun 644 sampai 656 Masehi. Dan khalifah yang keempat atau yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib juga merupakan menantu dari Nabi Muhammad, juga sebagai sahabat dari Nabi Muhammad. Beliau diangkat sebagai khalifah selama 5 tahun, yaitu pada tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Mereka memerintah dengan bijak keempat orang tersebut, mulai Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini mereka memerintah dengan bijak, adil, pandai dan cermat dalam mengatasi persoalan. Oleh karena itu, masa Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai masa-masa kejayaan umat Islam. Baik, untuk siswa-siswa sudah paham semua tentang Khulafaur Rasyidin. Kalau belum paham, silakan diulang-ulang kembali video ini ya. Kalian bisa belajar lagi untuk pengertian atau mengetahui definisi dari Khulafaur Rasyidin. Baik, saya kira untuk materi sejarah kebudayaan Islam pada pelajaran pertama ini cukup sekian. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat manfaat bagi kita ataupun bagi orang lain. Baik, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.